Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Jadi di video kali ini, Mimin akan kembali membawakan alur cerita dari film yang berjudul Fist of Legend. Film ini sendiri bercerita tentang seorang murid sebuah perguruan kungfu yang mencari pembunuh gurunya untuk balas dendam. Film ini dibintangi oleh aktor kungfu Jet Li sebagai Chen Zhen. Baiklah, tidak usah banyak spoiler, langsung saja kita ke filmnya. Berlatar pada tahun 1915, di mana pada masa itu, Cina masih dijajah oleh negara Jepang. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda Cina bernama Chen Zhen yang sedang menimba ilmu di negeri Jepang. Namun dia selalu mendapat intimidasi dari pemuda setempat yang tidak menyukai keberadaan orang asing di negaranya. Di sana ada seorang wanita Jepang bernama Mitsuko yang selalu membela Chen Zhen. Akan tetapi para pemuda tersebut hendak memukulnya, yang membuat Chen Zhen marah lalu menghajar mereka semua. Tak lama kemudian, muncul seorang pria bernama Funakoshi yang merupakan paman dari Mitsuko. Melihat kemampuan bela dirinya, Funakoshi bertanya dari mana Chen Zhen berasal. Lalu Chen Zhen menjawab kalau dia berasal dari perguruan Qingwu yang ada di Cina. Mendengar itu, Funakoshi jadi teringat surat kabar yang mengatakan kalau guru besar Qingwu tewas pada sebuah pertarungan. Hal itu membuat Chen Zhen terkejut dan langsung bergegas ke Shanghai, tempat perguruan Qingwu berada. Chen Zhen, where are you going? Mitsuko, it must be this way. Chen Zhen. Sesampainya di sana, Chen Zhen langsung memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang gurunya. Di sana ada Ting En, seorang murid sekaligus anak dari guru besar Qingwu. Lalu ada juga Paman Nang yang merupakan penasehat perguruan Qingwu. Kemudian Chen Zhen berpamitan untuk membalaskan dendam gurunya. Sesampainya di sana, Chen Zhen langsung mencari Akutagawa, orang yang telah membunuh gurunya. Dengan sombong, anak buah Akutagawa meremehkan Chen Zhen hingga inilah yang terjadi. Setelah semua anak buahnya dikalahkan, akhirnya Akutagawa muncul, dan Chen Zhen langsung menantangnya bertarung. Tak disangka, Chen Zhen dengan mudah mengalahkan Akutagawa. Sehingga ia berkesimpulan, kalau gurunya kalah, pasti karena dicurangi. He'd have beaten you if he had been healthy. Karena curiga, Chen Zhen meminta makam sang guru dibongkar untuk diperiksa. Dan ternyata dari hasil penelitian sang dokter, terdapat zat beracun yang ditemukan pada hati sang guru. Hal itu menimbulkan pertanyaan, siapa yang tega melakukannya? Sejak saat itu, mereka mulai mencari siapa orang yang telah melakukan ini. Mereka berasumsi ini pasti ada hubungannya dengan orang dapur. Mendengar hal itu, Pak Tua yang merupakan koki perguruan Qingwu, dengan tegas menolak tuduhan itu. Pak Tua mengatakan, jika dia ingin membunuhnya, pasti sejak dulu dia sudah melakukannya. Uncle, don't be so angry. Stay out of this. Alright, that's enough. Let's eat. Sambil menunggu hasil penelitian dari dokter, Chen Zhen berlatih dengan beberapa murid di sana. Para warga yang tahu kehebatan Chen Zhen, berbondong-bondong untuk mendaftar menjadi muridnya. Ting En yang melihat itu, merasa sedikit cemburu. Hal itu membuatnya tak semangat untuk berlatih. Kemudian dia pergi ke tempat hiburan malam, untuk melakukan pengenceritan. Di sisi lain, terlihat jenderal kejam bernama Fujita, didatangi oleh Akutagawa.
Akutagawa sangat marah setelah mengetahui kalau Jenderal Fujita lah yang telah menyuruh orang untuk meracuni guru Chen-sen. Mendengar itu Fujita menjadi geram dan langsung menghabisi Akutagawa. Kemudian Jenderal Fujita memanfaatkan jasad Akutagawa untuk memfitnah Chen-sen. Sehingga para murid Akutagawa tak terima dan mendatangi perguruan Qingwu untuk balas dendam. Karena Chen-sen tak berada di tempat, mereka langsung menyerang murid-murid Qingwu. Untungnya saat itu polisi datang dan melerai mereka semua. Tak lama kemudian, Chen-sen juga datang ke sana. Akhirnya Chen-sen disidang dengan tuduhan telah membunuh Akutagawa. Tak berselang lama, Mitsuko datang untuk bersaksi. Mitsuko mengatakan, saat pembunuhan itu terjadi, Chen-sen sedang berdua dengannya. Jadi mustahil kalau Chen-sen yang telah melakukan pembunuhan itu. We didn't ever actually go to sleep that night. Akhirnya Chen-sen dibebaskan, karena tak ada saksi dan bukti yang kuat. Namun saat di Qingwu, Paman Nang menolak kehadiran Mitsuko karena merupakan orang Jepang. Ting En juga meminta Mitsuko untuk pergi dari sana. Akan tetapi, Chen-sen membela Mitsuko dan memilih pergi bersamanya. But I won't leave Mitsuko. Namun saat akan menyewa penginapan, Chen-sen ditolak karena membawa orang Jepang bersamanya. Untuk itu, Chen-sen dan Mitsuko memutuskan untuk tinggal di sebuah gubuk di kaki gunung. Jingwu was my family. But I was afraid of them. Keesokan harinya, dua orang perwakilan dari Jepang datang ke Qingwu untuk memberikan surat tantangan. Tantangan itu ditujukan kepada pemimpin Qingwu yang baru. For this fight, we need Chen-sen, not Master. Akhirnya terkuak fakta siapa orang yang telah meracuni sang guru. Ternyata pelakunya adalah Pak Tua, dengan dibantu seorang murid baru Qingwu. Pak Tua melakukan itu karena dirinya sedang membutuhkan uang. Namun saat menanyakan tentang uangnya, Pak Tua dibunuh dengan keji oleh juniornya itu. Di sisi lain, Funakoshi mendatangi tempat tinggal Mitsuko. Dan tanpa basa-basi, langsung mengajak Chen-sen untuk berduel. Chen-sen yang mengetahui Funakoshi kesulitan melihat, memutuskan untuk menutup mata dengan kain, agar pertarungan jadi seimbang. Tak ada pemenang di antara keduanya, sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan pertarungan itu. In Japan, Sebelum pergi, Funakoshi memperingatkan Chen-sen agar berhati-hati dengan Jenderal Fujita. take care when you fight him. However, there is another Japanese master. Is a man called General Fujita. Sore harinya, giliran Ting En datang ke sana. Di situ Ting En meminta Chen-sen untuk kembali ke Qingwu. But we need you there. You could bring Mitsuko too. Dan sebelum pergi, Ting En mengatakan kalau besok dia akan bertarung melawan Jenderal Fujita. Tomorrow I fight in Noguchi. Mitsuko yang mendengar Ifu, memutuskan untuk pergi ke Jepang saat itu juga. Mitsuko meminta Chen-sen untuk menyelesaikan urusannya, setelah itu boleh menyusulnya ke Jepang. Keesokan harinya, Chen-sen datang ke Qingwu untuk mendampingi Ting En melawan Jenderal Fujita. Sesampainya di sana, Ting En langsung berhadapan dengan Jenderal Fujita.
Akan tetapi Ting En tak mampu menandinginya, sehingga Chen Zhen akhirnya harus turun tangan. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Terlihat mereka saling jual beli pukulan. Namun pada akhirnya, Chen Zhen berhasil menghabisi Jenderal Fujita. Di akhir film, terlihat Chen Zhen menaiki sebuah mobil untuk menyusul Mitsuko ke Jepang. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.